Depion memang on juga nih boy di dok ada markas ni bulan dadon bedongon persekolahan sending sekolah yang pernah di sini ada 5. Yang pertama sekolah Rapi Raja berbahasa pengantar Belanda, yang kedua sekolah teknik pertukangan, 3 sekolah pengarokoman atau sekolah percetakan, baru sekolah HIS dan sekolah Bibel Pro. Yang kami tahu dulu ini hanya sebatas HIS. Nah, baru sekolah Bibel Pro. Kan ini udah lama nggak kepake ama. Apa nggak ada gitu rencana dari pihak HKBP untuk merenovasi atau malah dibiarkan aja gitu? Karena kan sayang gitu mang, tempatnya kan lumayan bersejarah gitu kan. Ya sayang memang, sangat sayang. Tapi kalau dari HKBP kita mungkin masalah membangun kembali dengan bangunan ini belum ada. Tapi udah ada rencana pemerintah dari bekerja sama dengan BPUDT. iya Lebih jelasnya sudah diprogramkan sih dalam jangka yang tepat waktu. jadi mungkin tahun ini bahkan di doa secepatnya tahun ini akan direnovasi jadi menjadi kota pariwisata lah. Kenapa nomensen dikebumikan di Tanah Batak di Sigumpar ini? Dia tidak mau, padahal beliau sudah ditawari untuk menjadi pimpinan dari RMG, direkturnya RMG saat itu, namun beliau menolak. Dia mengatakan bahwa hidup dan matiku harus di Tanah Batak dan aku ingin dikebumikan di Tanah Batak. Beliau meninggal 1918. Perjalanan nomensen pertama kali beliau naik kapal Pertimax dan sampai di Barus pada tanggal pada tahun 1862 nomensen sampai perdana di Tanah Batak melalui Barus. Dan Mei tahun 1864 nomensen pindah dari Sipirok ke Silindung. Akhirnya dia sampai ke Silindung ke Silindung pada tahun 1864. Di sana seperti yang kalian ketahui, kantor pusat HKBP yang saat ini yang ada di PR Raja Tarutung, beliau datang ke tempat itu dibantu oleh temannya ataupun yang sudah raja di situ pada saat itu adalah Raja Pontas Luman Tubing yang membantu, dan itu ada gedungnya saat ini namanya Gedung Raja Pontas Luman Tubing. Dan nomensen datang ke Tanah Batak tidak buta dengan budaya-budaya Batak. Dia mempelajari budaya Batak, contoh bahasanya, dari segi bahasanya duluan. Namun ia mengingat bahwa sebelum-sebelumnya ada misionaris yang pernah datang ke Tanah Batak, seperti contoh siapa? Munson yang meninggal di Lubu Pining, yang katanya dimakan, dipenggal semua lah, dipotong-potong semua. Jadi pertama kali dia belajar di Belanda. Pertama kali dia belajar di Belanda, teringat ke budaya Batak. Dan selanjutnya nomensen dalam misinya yang pertama adalah tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan. Konsep pergudungan yang saat ini pendidikan, kesehatan, dan firman Tuhan, itulah yang dibawakan oleh nomensen. Dan dia tidak muluk-muluk dan tidak hanya firman Tuhan semata yang disampaikan. Dan akhirnya sampai saat ini dan setelah beliau pindah dari Lagubuti pertama ke Balige, dari Balige ke Lagubuti, dari Lagubuti beliau mendengar suatu kabar. Kenapa beliau sampai ke Sigumpar ini? Beliau mendengar kabar bahwa ada guru Sitorus, tanda kutip guru Sitorus dari Pasabilan ini ditawan karena dengan orang Sigumpar pada saat itu, apapun yang terjadi, bagaimanapun ketika orang Batak pada zaman dulu, ketika mereka kalah ataupun taruhan atau gimana, anaknya, gurunya, istrinya pun ikut dipersembahkan untuk menjadi tawanan. Seperti itu kira-kira. Itu dulu konsep mindsetnya orang Batak. Makanya pada saat itu beliau mendengar kabar itu dari Lagubuti, ketika itu Kui nomensen dari Lagubuti Godung mendengar kabar itu, sampailah ke telinga beliau dan beliau datang ke tempat ini untuk membebaskan perempuan tawanan tersebut. Itulah pelayanan Opui Nomensen yang terakhir kali sebelum dia meninggal. Dia pergi ke pengururan pesta jending pada saat itu, pesta jending, dan beliau sebenarnya sudah keadaan tidak
fit ataupun sudah sakit. Jadi ketika itu beliau ingin mengunjungi tempat pengururan walaupun dalam keadaan kurang sehat. Ternyata Opie Nomensen tidak diizinkan lewat dari daerah Tambunan dikarenakan orang Tambunan tidak suka dengan orang-orang luar ataupun orang-orang yang sebut termate kira-kira seperti itu. Jadi beliau memutuskan untuk berangkat dari Balige pakai sampan ataupun sulu. Hari Kamis beliau mengembuskan napas terakhir pada pagi hari setelah lonceng berbunyi jam 6 pagi. Beliau meninggal pada tahun 1918 di tanggal 23 Mei. Beliau dari keluarga orang miskin di Nordstrand, perbatasan Denmark antara Denmark dan Jerman. Namun karena beliau bernazar pada saat itu dia lumpuh, kalau tidak salah dia lumpuh, dan akhirnya dia bernazar, aku ingin memberitakan firman Tuhan, jika Tuhan mau menyembuhkan aku, saya ingin mengikuti nazar saya tersebut. Akhirnya beliau sembuh kakinya dan ingin menyampaikan firman Tuhan, dan pada saat ini sampailah ke Tanah Batak. Istri Nomensen ada dua. Yang pertama itu Caroline Nomensen. Caroline Nomensen, istri yang pertama dari Opie Nomensen, itu dibawa pulang kembali ke Jerman. Pada saat itu istrinya dalam keadaan kurang sehat, sakit, namanya Caroline Nomensen. Akhirnya istrinya tinggal di Jerman dan beliau Nomensen kembali lagi ke Tanah Batak, dan akhirnya beliau mendengar kabar yang sangat menyedihkan bahwa istrinya meninggal. RMG selaku badan misi Rens Mission Gesellschaft memberikan ataupun tidak mengizinkan sebenarnya seorang misionaris itu sendirian, tidak ada temannya perempuan untuk menemani dia, dan akhirnya Christine Nomensen dari putra Bapak Kip Harder itu dipertemukan dengan Nomensen, dan akhirnya Nomensen menikah dengan Christine Nomensen, dan akhirnya ibu Christine Nomensen ini teman dari pelayanan dari Nomensen di tempat ini. Akhirnya beliau meninggal pada tanggal, duluan meninggal beliau 1909 pada tanggal 26 Juli 1909. Beliau merupakan istri kedua dari Christine Nomensen. Setelah meninggalnya istri yang pertamanya adalah Caroline Nomensen. Lanjut. Oke, ini adalah Frida Nomensen. Ini merupakan putri dari Nomensen sendiri. Frida Nomensen sangat-sangat peduli mengenai tentang perempuan, khususnya perempuan. Suster bagian kesehatan, inilah yang dibawakan oleh Nomensen, bukan hanya firman Tuhan, melainkan pendidikan kesehatan. Disinilah Ibu Justin Lizette Neyman ini merupakan seorang suster, putra dari misionaris yang ada di Sitorang. Hanya umurnya kalau nggak salah nggak nyampe setahun, hampir setahun umurnya, dan dia meninggal ketika ceritanya rumah mereka misionaris pada saat itu dilempari pakai batu, rumahnya sampai rusak, sengnya segala macam, sampai udah hampir mau rubuh lah katanya, dan dia kedinginan, dan dia meninggal kedinginan karena kedinginan dan nggak tahan lagi, dan akhirnya Hans Mars Klasruda dibawa ke tempat ini. Mr. Bill Smith ini beliau bagian ke surat penyuratan ataupun database ataupun bagian-bagian untuk pengelompokan dari berapa orang Kristen yang ada di daerah Sigumpar ini, berapa misionaris di tempat ini. Beliaulah yang menyurat, beliaulah bagian administrasi dari setiap perjalanan dari misionaris. Dari literatur atau buku yang mengatakan, dan juga beberapa sintua yang mengatakan, di sini Hulda tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, kapan dia lahir. Namun yang pasti beliau merupakan istri dari misionaris Van Asel. Dia merupakan anjing ataupun panangga dari Opie Nomensen. Ketika itu Nomensen pulang dari tempat pelayanannya misionaris, pelayanan dia untuk menyebarkan firman. Ternyata pada saat itu posisi mereka dalam keadaan haus dan ingin minum. Dan ternyata ketika beliau mengambil air dari sumurnya dan air ini terjatuh, ketika itu beliau hendak mengambil, tergelincir kakinya dan jatuh
anjingnya Tuan si Fakur meminum langsung air tersebut yang jatuh itu. Tidak lama kemudian Tuan si Fakur akhirnya meninggal berbuih, dan ternyata sumur itu telah diracun. Nomensen dalam kehidupan pelayanannya di tempat ini, beliau hampir berapa kali dicoba untuk dibunuh. Tuan si Fakur akhirnya meninggal ketika itu, dan nyawa Nomensen terselamatkan. Dan Kaisar hampir sama ceritanya dengan Hans Hulda. Si Hans tadi meninggal karena memang sakit. Beliau juga putri dari seorang misionaris, tidak dijelaskan siapa namanya secara pasti. Nama misionarisnya ketika itu pelayanannya terakhir kali di Tampahan, balik ke Tampahan, dan ceritanya hampir mirip dengan si Hans Max Hulda. Dan ternyata dia juga meninggal pada saat rumah dari tempat orang tuanya hampir dibakar dan dirubuhkan gara-gara tidak terimanya orang Tampahan pada saat itu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Injil Krisjundin, dan saya adalah salah satu anak dampingan yang tinggal di Pantai Karyapata ini. Kalau kalian pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan jangan berhenti bekerja karena lelah, tetapi berhentilah karena pekerjaan yang sudah selesai. Intinya untuk kalian semua, semangat dan terberkati. Jadi di Huta Salemonnya dulu ada rumah sakit rumah sakit kusta, mendirikan Huta Salemon untuk menampung orang yang sudah penyakit kusta. Mulai dialak kata penyakit kusta di Lokon Haji Tutur. Jadi penyakit kusta di kukulo mulai melukan dulu harus masar jari nama. Harus sobuti. Dia mau dipakna pisang ni, baru ikukuni pakna dalam harus pakna. Jadi orang berpenyakit di penyakit kustaun, misalnya sampai harus tangan dari semua sampai punggol satu son. Kalau pakna misalnya sampai harus satu son di mana? Jadi bertongkat. Soalnya penyakit kustai di son. Jadi didirikan HKBP gereja lama nampung bahara sampai berkiku di son. Jadi saya kiri dengan saya kanan menahibas nasihat dengan kita putri dari bangku dua dari Jawa dia kiri kanan. Tapi yang berpenyakit kusta dia mereka duduk di sana, jadi dia tidak bisa ngomong pintunya itu untuk betina sida. Jadi merupakan pilihan tujuan, kolek ketujuan mereka tidak diizinkan masuk tujuan. Ikut di sini lagi langsung pakai pilihan. Malah ada penyakit kusta. Alanya penyakit kusta ini adalah menular. Jadi merupakan apa pekerjaan daripada di ruang makan ini tersebut kirim-kirim jauh. Kalau merupakan orang majid misalnya sebelum orang pintu dalam jendela sebelum ikut orang sekitar 2 meter di bagian jendela tersebut di jam sini 2 meter orang nampak misalnya. Jadi di arahnya di sini orang di mana letak di danau rame pilih di sini sekitar 2 meter baru di dalam di luar danau ima alami menular. Jika sekitar 2 meter halaki asal menular penyakit pakai detik. Jadi orang mengerti tadi waktu penyakit bahwa Allah menyembuhkan penyakit di mana marroh ros yang Jerman tu halak bakar penyakit itu orang mana terjun pengubah tadi waktu penyakit kustai. Jadi singkat cerita, Sudina sana ditampung untuk menjadi pegawai di rumah sakit ini harus terdaftar menjadi anggota gereja di sana. Jadi perhutaan ada 2 di sana perhutaan di dulu omban di dulu perhutaan di aman, jadi perhutaan di ini di berbeda perhutaan di ini. Jadi
Zaki Kusta didirikan oleh Muslimana di Pulau Simono di Brastagi. Ini bangunan gereja ini diperkirakan berdiri tahun 1901 di tanah Nabi Yahya Habibie, tapi sampai saat ini yang mengelola itu adalah di bawah naungan dinas sosial. Ada sekitar 50 hektar, 50 hektar lebih tinggal di sini. Orang ini orang Aceh, kebanyakan suku Gayo, suku Alas. Ini ada lonceng gereja. Inilah uniknya apa ini Kota Salem ini. Ada dua lonceng gereja. Untuk bangunan ini bangunan Jerman Yang Kristen di sini hanya 11 keluarga perkampungan Kota Salem. Padahal tanah ini adalah tanah Habibie. Tapi yang berkuasa di sini adalah Islam. Saya sejak tahun 1900 ketua sekolah umum Gendro di sini, dan kami di sini ada 15 orang dosen dan 10 orang tenaga pendidikan, dan mahasiswi ada sebanyak 227 orang. Di sini ada Sylvia Tommy, ketuanya mahasiswi sekolah tinggi di Gendro. Perintah dari bahasa Belanda
mereka latihan sore, tapi mereka ini yang latihan yang mau mengikuti perlombaan. Sekolah dia pun sini hanya menerima perempuan, tidak menerima. Terus banyak bekerja sama dengan mitranya itu dari luar negeri dan ada juga dari dalam negeri. Dari luar negeri memang mayoritas itu dari Jerman. Agama, teologi, kemudian sosial, kemudian tentang diakonia. Itu intensif English course selalu ada selama 3 bulan. Pendiri penggagas ini sekolah tinggi diakonis ini, harusnya saya ceritakan sejarahnya, tapi Ibu Ende Gultung lah. Ibu Ende Gultung yang sudah meninggal pada bulan Mei lalu, tanggal 18.
kau